Paspor itu hak warga negara. Jangan salin imigrasi nerbitin paspor. Ketika seseorang mengalami kecelakaan di jalan karena mengemudi mobil, dia memiliki SIM. Ketika tabrakan yang disalahin bukan yang menerbitkan SIM. Begitu juga paspor. Ya. Ketika paspor itu disalahgunakan, ya, terjadi. Apalagi sekarang usia paspor 10 tahun. Waktu pertama kali dia prosedural. Ketika berangkat yang kedua, di tahun kelima atau tahun ketiga, tidak prosedural. Kemudian yang ditangkap adalah anggota kita, itu juga nggak pas. Gitu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channel Hayati Islam Official lagi. Semoga langsung sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya ya guys ya. Semoga semuanya dalam lindungan Allah ya guys ya. Kasih berdoa semoga yang lagi sakit teman-teman kita Allah angkat sakitnya ya guys ya. Buat teman-teman kita juga yang masih kesulitan, masih keselepak utang, masih dikejar-kejar debt collector, semoga Allah mudahkan dalam membayar ya guys ya. Diberikan kekuatan lahir batin sampai finish kontrak. Amin. Kalaupun hari ini kalian di interminate jangan berkecil hati ya guys ya. Ayo proses ulang lagi, kalian bisa tunggu visa di Indonesia, balik lagi dengan hidup yang baru. Pokoknya kita harus tetap semangat deh ya. Buat yang melawan majikan-majikan maafan, Kak Isam berdoa semoga kalian itu dikuatkan. Amin. Ayo guys, angkat gelas kalian. Ya ampun. Hari ini kita bahas apa guys? Oke guys, fix ya guys ya. Kemarin itu keputusan bahwa tidak ada yang berangkat pergi haji dari Hong Kong, khususnya pemegang paspor Indonesia. Kenapa bisa terjadi seperti ini guys? Sebelumnya Kak Isam itu turut prihatin untuk teman-teman kita yang mungkin harus menunda panggilan Allah ya guys ya. Kalian jangan berkecil hati, tidak ada alasan yang membuat kalian ini merasa apa namanya tentang apapun itu ya guys ya. Kak Isam itu apa namanya salut untuk kalian yang apa namanya mendahulukan kewajiban berhaji ya guys ya. Karena kewajiban berhaji itu kan salah satu kewajiban muslim kalau sudah mampu ya guys ya. Termasuknya teman-teman kita juga kan bekerja di Hong Kong itu dari finansial itu kan sudah mampu ya guys ya, insya Allah. Tapi apalah daya ya guys ya, semua pergi haji itu kan panggilan Allah. Jadi kalaupun hari ini dipending ya mungkin ada hikmah di balik semua ini ya guys ya. Oke guys, kemarin gempar banget ya guys ya di antara teman-teman kita yang berjuang harusnya tahun ini bisa pergi berhaji ya guys ya, bisa menjalankan kewajiban kita sebagai muslim, akhirnya dipending juga. Ya teman-teman kita mungkin sudah izin sama majikannya, akhirnya dipending juga. Bahkan sekarang menghadapi kasus di mana ya harus bersabar untuk mendapatkan pengembalian uang ya guys ya. Dan kebetulan kemarin juga ada teman kita yang apa namanya berpindah ya guys ya untuk ke agensi lain, travel agency lain yang sama-sama apa namanya agent ini juga memiliki nama dan bertanggung jawab lah, tidak seperti agensi yang lagi diperjuangkan pemerintah Hong Kong ini guys. Tapi keputusan finalnya tetap visa haji tidak bisa turun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya guys ya. Oke, mungkin Kak Isam ini disclaimer dulu, tidak boleh menghujat ya guys ya. Kita lebih ke sama-sama belajar aja. Ini harusnya ini bagaimana sih yang harus kita lakukan? Oke, yuk. Oh guys, apa namanya? Menurut kalian apa sih yang membuat mereka ini visanya gagal turun ya guys ya? Kalau menurut sudut pandang Kak Isam ya guys ya, mungkin ini kan imigrasi dengan DPR kemarin aja rapat guys. Nah, menurut sudut pandang Kak Isam ya guys ya, Kak Isam juga mengikuti tentang channelnya imigrasi. Nah, imigrasi Indonesia dengan DPR kemarin itu rapat dengan menitik beratkan bahwa fungsi paspor Indonesia itu banyak disalahgunakan saat kita pergi ke luar negeri ya guys ya. Entah itu untuk pelajar, domestic helper, ataupun bisnis ya guys ya. Ini nih pemegang paspor nih harus sesuai dengan apa namanya aturan kegunaannya ya guys ya. Nah, posisinya sekarang ini yang ada di Hong Kong ya guys ya. Apa menurut kayak Isam ya guys ya. Ini kan pemerintah Saudi itu kan beda loh guys. Ini kalian harus bedakan proses haji dan umroh ya guys ya. Kalau misalkan umroh ya mungkin bendera Hong Kong berkibar di Saudi Arabia, itu kan umroh itu kan staycation ya guys ya, alias ibaratnya kalau misalkan kasarnya itu holiday, ziarah atau liburan ya guys ya. Jadi kalau menurut kalian Islam berangkat umroh dari Hong Kong itu akan boleh-boleh aja kapanpun aja gitu guys, iya kan? Selama kita punya uang, kita mau holiday ke apa namanya ke
Arab Saudi gitu ya, untuk umroh ya khususnya, itu kan pasti akan bisa dan pasti akan diterima. Ini beda halnya dengan ibadah haji guys. Ibadah haji ini kan 1 tahun sekali ya guys ya, terjadi pada bulan Zulhijjah gitu. Jadi ya menurut Qaid Hisam ini pasti akan ada kuota yang ditentukan kerajaan Arab Saudi untuk memberikan kepada setiap negara ya guys ya, khususnya. Nah ini nih termasuknya Arab Saudi ini menitik beratkan bahwa warga Indonesia ini apa ya, kan sudah diberikan jatah kuota ya guys ya, pasti itu sudah diberikan jatah kuota. Cuma karena kita ini merasa memanfaatkan kuota luar negeri yang mungkin minim, jadi kita ini berharap untuk bisa berangkat haji melalui negara-negara yang lain gitu ya guys ya. Tapi kalian harus ingat, kalian itu adalah warga Indonesia dan pemilik paspor Indonesia. Dan Arab Saudi pun sudah memberikan kuota untuk orang Indonesia dimanapun kalian berada. Walaupun itu di Hong Kong, di Singapura, di apa ya guys ya. Selama kalian memegang paspor Indonesia, itu adalah kalian adalah warga Indonesia yang sudah diberikan kuota oleh kerajaan Arab Saudi ya guys ya. Jadi kemungkinan besar gagalnya visa itu dikarenakan pemerintah Arab Saudi sudah memberikan kuota. Tidak untuk, terkecuali teman-teman kita juga yang ada di luar negeri. Selama dia warga Indonesia, berarti dia itu sudah termasuknya kuota Indonesia ya guys ya. Nah mungkin nih, ini yang menjadikan visa kalian itu tidak turun dalam berhaji ya guys ya. Kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut Qaid Hisam sih kayak gitu ya guys ya. Aduh. Ya jadi kalau misalkan Qaid Hisam sarannya ya guys ya, dari kejadian ini ya guys ya, ini kan lagi banyak dituntut nih, apalagi apa namanya ambasador yang kemarin menawarkan travel haji ya guys ya, termasuknya yang sudah berkeliaran itu siapa, Ibu Hajah siapa itu. Nah dia kan promo tuh, ayo ibadah haji di sini 60.000, 80.000, bahkan teman-teman kita sudah karena saking niatnya ya, nawaitu karena Allah gitu ya, jadi ayo aja. Tapi ternyata dimanfaatkan ya, dimanfaatkan oleh oknum mereka. Yang satu travelnya ini bermasalah. Tapi insya Allah ya guys ya, semua uang ini insya Allah sedang diperjuangkan kembali. Insya Allah kembali, walaupun kalian harus bisa menerima kenyataan kalau nanti dikembalikannya tidak 100%. Nah, yang menjadi duka untuk kita adalah kita sudah izin sama majikan gitu ya. Kita niat untuk labbaik Allahumma labbaik ya, tapi ya kita harus dipending dulu ya, nggak apa-apa. Ini Qaid Hisam membuat video ini bukan berarti Qaid Hisam ini menertawakan kegagalan kalian berhaji, tidak guys. Tapi Qaid Hisam ini mewarning untuk teman-teman kita yang mungkin sudah ada niatan untuk berhaji, alangkah lebih baiknya berhaji lewat Indonesia saja ya guys ya. Mulai sekarang nih, kalian ini masih umur segini misalkan, untuk berhaji di Indonesia itu mungkin akan menempuh waktu 10 atau 15 tahun, nggak apa-apa guys. Nah, tapi kalau misalkan apa namanya ada yang meninggal, mungkin apa, kita kan bisa maju gitu. Nanti akan tiba masanya di mana panggilan itu sudah sudah memanggil kalian misalkan, ya Hisam, tahun segini kamu pergi berhaji, amin, iya kan? Jadi kita jangan takut kita pendek umur atau apa ya guys ya, semua itu sudah dari yang ngatur, yaitu Allah itu. Jadi kalian lebih baik tempatkan porsi berhaji sesuai dengan kewarganegaraan kalian. Saya orang Indonesia, berarti saya proses berhaji lewat Indonesia saja, lebih aman. Kalau kalian umroh dari Hong Kong, ya is okay. Karena umroh sama berhaji itu beda ya guys ya. Kalau berhaji itu pasti akan ada kuota. Karena kerajaan Arab Saudi juga belajar dari kemarin-kemarin guys, nggak mau bermasalah saking membludaknya kuota ya guys ya. Iya, karena apa? Karena guys, orang Indonesia yang punya paspor Hong Kong itu dia turun visanya. Cuma teman-teman kita aja yang pemegang paspor Indonesia itu tidak turun. Ya mungkin duka ini menjadi duka kita semuanya guys ya, tapi pembelajarannya banyak. Jadi kita nih yang sudah ada niat nawaitu untuk berhaji, mulailah nabung dari sekarang dan mulailah membuka untuk daftar dari Indonesia. Ya guys ya, mungkin ini informasi bagus nih untuk kita semuanya supaya kita sama-sama belajar dari masalah teman kita yang sudah terjadi supaya tidak terjadi kedua kalinya kepada kita. Oke? Qaid Hisam juga minta maaf kalau misalkan cara menyampaikan Qaid Hisam sok tahu ya guys ya, tapi ya alangkah lebih baiknya kalau kita sama-sama berunding bersama di platform media ini ya guys ya, untuk bertukar pikiran. Nah menurut kalian, kalau tadi kan menurut Qaid Hisam ya, menurut kalian kenapa sih mereka gagal berhaji? Semoga teman-teman kita yang lagi diuji, semoga Allah ganti kenikmatan dengan cara yang lain ya guys ya. Oke, terus juga buat maaf ya guys ya, buat ukti-ukti nih yang yang berperang ya guys ya, atau memiliki niatan untuk fisabilillah gitu ya, ya Palestina, Gaza ataupun apa yang
apa namanya, yang menyerukan, ayo kalian cepat berhaji, mumpung kuota di Hong Kong itu sedikit, kalian bisa mengambil apa namanya kuota-kuota di sini untuk kalian pergi berhaji. Ya sekarang, mulai sekarang ya, maaf dengan 1000 maaf nih, kayak bisa mengingetin apa namanya, jangan terlalu mengoyo-oyokan atau memotivasi teman kita di sini untuk berhaji dengan cara lintas negara seperti ini ya guys ya. Kita tetap doakan aja teman kita, insya Allah semuanya berhaji, amin. Mungkin itu aja guys, sharing aja sama hari ini. Jangan salah gunakan paspor kalian kalau kalian pergi ke luar negeri atau khususnya ke Hong Kong untuk sebagai domestic helper. Bekerjalah dengan baik-baik saja dengan menggunakan paspor yang benar. Jangan gadikan juga paspormu ya guys ya, simpan dokumenmu karena itu adalah milik negara. Bahkan kita pun tidak memiliki hak untuk memindahtangankan kepada orang lain ataupun berhutang menjaminkan paspor kita. Jangan ya. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.